Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semuanya. Ya, selamat datang yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua teman-teman semuanya ya. Semoga senantiasa Allah berkahi setiap langkah hidup kita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Di pagi ini mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, sehingga Allah pada kesempatan pagi ini masih berkenan memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Teman-teman, alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya dalam sesi terapi Al-Quran. Ya, insya Allah dengan melalui perantara terapi Al-Quran ini teman-teman akan merasakan berbagai macam keajaiban yang luar biasa, tetapi bersyarat ya teman-teman. Keajaiban yang akan kita rasakan tentu saja bersyarat. Yang pertama adalah syaratnya kita yakin, seyakin-yakinnya pertolongan Allah ini akan segera datang ke dalam kehidupan kita. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman, bukan hanya sekedar meyakini saja, dengan mengikuti terapi Al-Quran akan memberikan kesembuhan ke dalam diri kita, akan menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, tapi juga kita harus membersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam dosa-dosa besar. Antara lain yang pertama adalah syirik. Ini dosa yang levelnya level 1 ya, paling dimurkai oleh Allah dan tidak akan pernah Allah ampuni jika kita tidak bertobat sampai kelak meninggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi syirkul akbar ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi pernah kita lakukan tanpa sadar, maka kita harus terus bertobat. Atau bisa jadi kita lakukan dengan terang-terangan. Nah, maka ini syarat kesembuhan ya teman-teman, bertobat kepada Allah dari syirik besar, termasuk dari syirik kecil. Beribadah bukan karena Allah, beribadah karena ingin dipuji manusia, sedekah karena ingin dipanggil sebagai seorang yang ahli sedekah, terus kemudian membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran hanya karena ingin dipanggil atau disebut sebagai
ahlul Quran, dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah perkara yang termasuk dalam kategori riya atau syirik kecil. Terus kemudian menganggap Allah ini butuh perantara dengan menyimpan jimat, ya, menyimpan jimat. Kemudian kita menganggap jimat itu sebagai perantara pertolongan Allah. Nah, maka ini juga sebagai sebuah penghambat kesembuhan, teman-teman, penghambat kesembuhan, penghambat datangnya pertolongan Allah. Maka mari kita bersihkan diri kita dari berbagai macam jimat, termasuk yang ada di rumah-rumah, termasuk keluarga kita ya teman-teman. Barangkali ada di antara keluarga kita yang belum paham terlarangnya jimat, walaupun itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka teman-teman kalau di rumah-rumah kita, dalam diri kita, kemudian pasangan kita masih menyimpan jimat, ini menjadi sebuah penghambat datangnya kesembuhan, datangnya solusi dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita mempraktekkan terapi Al-Quran, ya insyaallah akan sangat bermanfaat dalam diri kita. Barangkali ada di antara teman-teman yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, silakan. Ya. Kalau kesombongan ini bukan termasuk perkara kesyirikan ya, tetapi dia sebuah sifat yang negatif, termasuk dalam kategori dosa besar, karena sombong ini adalah pakaiannya Allah. Hanya Allah saja yang boleh dan berhak sombong. Sombong ini menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, karya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Nah, kesombongan itu mendatangkan setan, ya. Kesombongan itu mendatangkan gangguan. Jadi orang-orang yang sombong itu biasanya pasti ada penyakit di badannya. Entah itu penyakit yang bersifat medis ataupun penyakit yang bersifat non-medis. Bahas di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, halaman 265. Halaman 265. Ayo perhatikan teman-teman. Ini terutama yang nggak sembuh-sembuh ya. Yang nggak sembuh-sembuh. Ayo perhatikan. Dari mana datangnya setan? Ada paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 penyebab datangnya setan. Pertama adalah kebodohan, teman-teman. Apakah jaringannya lancar? Mohon maaf, silakan dicek dan komentar. Insya Allah di sini lancar ya teman-teman, karena saya juga memantau dari perangkat saya yang lain. Mudah-mudahan teman-teman di daerah masing-masing lancar. Kak Dewi, di rumah saya banyak jimat tapi saya takut buangnya. Takutnya kenapa Kak Dewi? Apakah takut dimarahi orang rumah atau takut terjadi hal-hal yang mengerikan? Maka ini teman-teman, ini sebuah sikap yang keliru. Ya. Teman-teman takut membuang jimat, tapi kenapa tidak takut dengan murkanya Allah? Ayo, dipaksakan, beranikan diri untuk membuang jimat yang ada di rumah. Apa yang ditakuti? Justru seharusnya teman-teman takut kepada Allah akan murka kepada kita seandainya kita tidak membuang jimat tersebut. Ya, segera ya teman-teman. Yang masih ada jimat di rumah, yuk baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus dilepas, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Terus kemudian setelah itu dibakar. Insya Allah nanti akan membaik. Nah, makanya wajar ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah berkali-kali mengikuti terapi, ternyata masih saja reaksi, masih saja muntah-muntah, masih saja mengalami misalkan sesak nafas atau keluhan yang lain, masih malas sholat, ya, karena memang sumber gangguannya itu belum disingkirkan, sumber gangguannya belum disingkirkan, sumber masalahnya itu belum disingkirkan. Nah, termasuk teman-teman, ini ada sumber-sumber dari mana datangnya setan. Ada sekian banyak pintu-pintu setan yang perlu kita waspadai ya.
Jadi setan ini punya skill. Setan ini sudah terlatih punya skill yang dengan keahliannya itu akan memanfaatkan kelalaian kita. Dan setan ini mampu ya masuk ke dalam pintu-pintu yang kita lengah, kita lalai di dalamnya. Yang pertama adalah kebodohan, teman-teman. Pertama adalah kebodohan. Kebodohan ini bukan dalam artian intelijensi ya, bukan dalam artian intelektual. Tetapi kebodohan ini bodoh dalam hal agama. Nah, ketika kita bodoh dan tidak mau tahu dengan permasalahan agama, nah ini sedang kita bahas ya Kak Kemala. Ini 17 poin datangnya setan. Yang pertama adalah kebodohan. Bodoh bukan dalam artian kita bodoh dalam hal pendidikan ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kebodohan dalam hal agama. Kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ini benar atau salah sih? Betapa banyak ya persoalan hari ini kita itu sulit membedakan. Ini sebetulnya ajaran Islam bukan? Ini diperbolehkan dalam Islam bukan? Ini Rasulullah contohkan atau enggak ya? Nah, ini ternyata menjadi sebuah celah pintu masuknya setan. Nah, maka teman-teman, ketika kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dicontohkan oleh Rasulullah, mana yang justru mengundang murkanya Allah, misalkan amalan-amalan ya. Betapa banyak sekali tayangan-tayangan di TikTok ini yang kemudian mengajarkan kesesatan yang seolah Islami, teman-teman. Yang sering kita sebut dengan perkara bid'ah ya. Perkara yang diada-adakan, perkara yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Pembacaan zikir sekian puluh ribu kali, pembacaan ayat-ayat tertentu sekian ribu kali. Nah, maka ini akan justru membahayakan diri kita. Nah, ini kita pakai acuan ya, kitab karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seperti itu ya. Nah, maka teman-teman, ini menjadi sebuah pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Kita akan percepat ya, kita akan persingkat, dan ini insya Allah kita akan terus bahas agar teman-teman paham. Jadi kita semuanya paham apa saja sih pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Dan ketika kita sudah bisa menutup pintu itu, maka insya Allah perubahan akan teman-teman rasakan. Penyakit nanti akan semakin ringan dan Allah sembuhkan. Terus kemudian rumah tangga akan Allah damaikan. Dan berbagai macam masalah yang kita hadapi akan Allah tunjukkan solusinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, Kak Desta, silakan siapkan air. Sudah sebulan lebih terapi, sudah mulai rajin sholat, tapi jadi sakit-sakitan, tiap ruqyah selalu reaksi, akhir-akhir ini selalu mual. Nah, perhatikan Kak Aurora, perhatikan di sini kita sedang membahas 17 pintu masuknya setan, dan ini yang bisa jadi menjadi penyebab kenapa belum ada perubahan di dalam diri kita. Ini sangat penting sekali insya Allah ya. Pertama tadi kebodohan dalam hal agama. Maka teman-teman, mari kita terus belajar agama, karena belajar agama ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i ya, terutama ya, ini adalah wajib bagi setiap kita yang mengaku Islam, yang mengaku beriman. Kemudian pintu yang kedua adalah kemarahan, teman-teman. Marah ini belum tentu dari setan. Marah itu bisa jadi berasal dari hawa nafsu kita. Teman-teman yang mudah marah, jangan tiba-tiba nuduh jin, nuduh setan. Karena marah itu bisa jadi memang dari hawa nafsu kita. Nah, marah ini efeknya ya, itu terhadap kesehatan. Betapa banyak kajian-kajian medis yang mengkaji secara detail, secara ilmiah, pengaruh marah itu terhadap kesehatan fisik badan kita. Maka di sini disebutkan di dalam kitab karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, ini marah memang akan membuka pintu celah masuknya setan.
Dan sampai Rasulullah sampaikan, ya, karena bahayanya marah, Rasulullah sampaikan, la tadghab walakal jannah. Janganlah marah, niscaya kamu akan memperoleh surga. Artinya apa? Dari hadis, ya, riwayat Tabrani ini, Rasulullah benar-benar sampaikan bahwa marah itu bisa menghalangi kita mendapatkan surganya Allah. Bahkan surga dunia, ya. Ini yang dimaksud dari la tadghab walakal jannah. Jangan marah, niscaya engkau akan mendapatkan surga. Ini Rasulullah sampaikan jelas surga yang akan kita rasakan di akhirat. Tapi juga akan menghalangi kita mendapatkan surga dunia. Betapa banyak, ya, kehidupan itu hancur lebur itu gara-gara marah, teman-teman. Perceraian, ya, terus kemudian percekcokan suami istri, antara orang tua dengan anak. Terus betapa banyak, ya, keributan antara anak dan mertua orang tua. Nah, maka teman-teman, yuk kita kendalikan marah kita. Ada yang sulit mengendalikan marah? Ada yang teman-teman begitu berat mengendalikan emosi? Jangan nuduh jin dulu, jangan nuduh setan dulu, karena biasanya itu berasal dari hawa nafsu kita, ya. An-nafs amaratu bisu. Jadi nafsu ini, jiwa ini mengajak kepada kejelekan. Ya, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah yang kemudian mengajak kita untuk dia mengedepankan emosi, teman-teman. Ya, silakan komentar teman-teman yang berat menahan marah. Kita bahas fokus ini dan kita coba, ya, kita coba selesaikan pintu celah masuknya setan dari pintu marah. Setelah ikut terapi, alhamdulillah amarah bisa dikendalikan, alhamdulillah. Dan ini memang banyak sekali testimoni, ya. Jadi begitu rutin mempraktekkan, mendengarkan terapi Al-Quran, ini bahkan testimoninya ini tidak bisa marah sama sekali. Seharusnya ada kondisi yang memancing emosi, tetapi ternyata nggak bisa marah katanya, ya. Jadi teman-teman, ini termasuk salah satu efek terapi Al-Quran. Kita bisa mengendalikan emosi kita, dan ini merupakan tahap awal datangnya solusi yang lain. Datangnya rizki dari Allah itu ketika kita sudah mulai bisa mengendalikan emosi, gitu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, saya sambil menjawab beberapa pertanyaan, ya. Kata beberapa ulama, jimat tidak boleh dibakar, lebih baik dirusak lalu dibuang. Budi Reok, ulama yang mana yang melarang? Ya, silakan ditunjukkan ulama yang mana jimat tidak boleh dibakar. Tergantung jimatnya. Kalau jimatnya bentuknya kertas, bentuknya kain, silakan dibakar, agar memang wujudnya itu betul-betul hancur, hangus, dan tidak dimanfaatkan orang lain. Tapi kalau jimatnya bentuknya semacam ini, ya, saya punya jimat. Ada jimatnya yang aneh-aneh, misalkan bentuknya keris, ya. Terus kemudian ini saya punya jimat yang luar biasa ini. Ini jimat penghilang gatal, teman-teman, ya. Itu silakan dihancurkan, dipukul, dipatahkan, ya, sampai tidak berbentuk. Seperti itu. Sudah 3 hari sakit kepala kanan, Kak Asasmi, coba cek dulu ke dokter, ya. Kalau misalkan memang tidak ada keluhan, tidak ada terdeteksi penyakit, maka perlu dicurigai ada faktor penyakit ain. Penyakit ain itu dari pandangan. Boleh nggak murotal tiap hari di rumah pagi dan sore? Bukan hanya boleh, ya, sangat-sangat dianjurkan, Kak Revnita. Itu baik sekali, ya, kita menterapi diri kita dengan mendengarkan murotal secara langsung setiap saat, setiap hari. Seperti itu. Insya Allah nanti akan terasa hawanya di rumah itu sejuk, adem, ya. Terus kemudian kalau sedang dalam masa terapi, silakan fokus untuk disetelkan murotal surat Al-Baqarah. Jadi setan ini tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, belum mulai Kak Yusma, Kak Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kak Riza minta air doa buat usaha yang sepi. Kak Riza perhatikan dulu teknik marketingnya seperti apa. Terus kemudian apakah usaha yang sepi ini mendadak atau berangsur-angsur atau dari dulu sepi ketika awal buka. Kalau tiba-tiba awalnya rame ya, terus kemudian tiba-tiba sepi yang mendadak, maka perlu dicurigai bisa jadi ada sihir penutup rezeki. Nah, nanti ciri-cirinya perhatikan Kak Riza ya. Ini saya coba menjawab fokus ya. Insya Allah kita akan tunda dulu terapinya sekitar jam 7.30 mungkin ya, sambil kita menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk usaha yang sepi, jadi usaha sepi ini bisa ada dua faktor. Faktor yang memang nalar secara logika, mungkin karena customernya menemukan warung atau toko yang lebih murah. Atau mungkin bisa jadi posisi warung atau toko yang terhalang rambu-rambu, terhalang misalkan pohon atau kurang terlihat. Atau selain faktor itu, misalkan awalnya ramai kok, tapi tiba-tiba kemudian sepi secara tidak wajar. Nah, maka perhatikan ciri-ciri yang lain. Usaha yang sepi saya sudah buat videonya. Yang pertama adalah ciri-ciri usaha kita terkena gangguan sihir, ya, sihir kiriman. Itu yang pertama adalah sering ada bau-bau busuk, bau gosong, bau kotoran, bau yang tidak sedap. Padahal sudah dicek lingkungannya bersih, aman dari ya bau dan seterusnya. Terus kemudian kita atau karyawan ketika masuk ke tempat usaha tersebut sakit-sakitan. Nah, maka ini perlu dicurigai. Ketika keluar dari tokonya atau warungnya tiba-tiba sehat, paling tidak lemes atau loyo ya, tidak semangat berbisnis atau berjualan. Nah, maka ini perlu diperhatikan teman-teman. Terus kemudian ciri-ciri yang berikutnya sering ditemukan binatang yang kotor dan menjijikan. Ada cicak, kelabang, kecoa, terus kemudian tikus, ya, termasuk tokek, padahal lingkungan sekitarnya bersih. Seperti itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti terapi jadi malas untuk marah. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan kita keistiqomahan menjaga hati kita, ya, dan istiqomah menegakkan amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, maka teman-teman kalau mengalami seperti itu perlu dicurigai bisa jadi tokonya atau warungnya terkena sihir. Nah, cek juga di sekitar ya. Cek juga di sekitar tempat usaha kita. Bisa jadi ada namanya buhul tanah kuburan, teman-teman. Perhatikan, buhul tanah kuburan. Kalau teman-teman melihat, kita kan biasanya hafal ya, kalau teman-teman punya pot bunga di sekitar tempat usaha atau mungkin kita ada taman-taman atau apapun itu yang kita hafal struktur tanahnya, tiba-tiba kita melihat ada satu tanah yang beda. Kalau teman-teman rajin nyiram halaman toko atau warungnya biasanya hafal ya struktur tanah. Nah, suatu saat melihat ada tanah yang berbeda, biasanya rata, kemudian di situ kok ada semacam tanah yang ditaburkan, maka itu waspada ya, bisa jadi itu adalah sihir tanah kuburan yang kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu oleh tukang sihir. Nah, itu bisa jadi menjadi penyebab sepinya usaha teman-teman. Nah, termasuk ada kain kafan yang tergeletak di warung, itu segera, jangan hanya segera dibuang ya teman-teman, karena nanti efeknya bisa jadi masih ada. Jadi kalau menemukan benda-benda aneh apapun lah, kain kafan, kemudian misalkan semacam keris atau apapun itu, besi yang bentuknya aneh begitu ya, dan kita tidak tahu ini apa seperti itu, maka perlu dicurigai. Bacakan ya ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diludahin teman-teman. Diludahkan ke jimatnya, terus kemudian setelah itu dibakar ya. Maka insya Allah setelah itu mudah-mudahan warungnya atau tokonya akan ramai lagi. Seperti itu. Kalau tempat usaha ditabur tanah kuburan menurut cerita tetangga, maksudnya gimana ini Kak Erna? Mohon diketik ulang, ada yang kepotong ya. Iya, termasuk paku ya, paku yang biasanya ukurannya segini ya. Nah, silakan teman-teman kalau menemukan itu di tempat usaha atau di rumah-rumah, silakan segera kalau bisa dibengkokkan dulu ya. Kalau nggak bisa dipatahkan, dibengkokkan dulu. Kemudian dibacakan ayat-ayat tadi ya,
Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kemudian diludahi sebagai bentuk kita menghinakan jimat tersebut. Seperti itu. Kak Siva Bella, ya kalau kambuh lagi biasanya memang belum istiqomah, harus terus dipraktekkan terapinya. Karena memang bisa jadi gangguannya itu lebih dari satu. Karena saya seringkali meruqyah pasien di mana di dalam dirinya itu bukan hanya terdapat satu jin, tetapi memang satu pasukan, teman-teman. Satu pasukan batalion nih. Jadi bandel sekali memang, rata-rata jin bandel itu adalah dari golongan jin yang munafik. Ya. Kalau suami selingkuh, nah silakan teman-teman, Kak Fala, silakan DM ya. Untuk permasalahan rumah tangga silakan DM. Ada beberapa faktor terjadinya perselingkuhan. Ini karena faktor hawa nafsu, ada faktor gangguan jin dasim, atau karena faktor sihir tafrik atau sihir perceraian. Nah, maka solusinya, kalau hanya sekedar faktor hawa nafsu, ini perlu dialog. Perlu dialog dengan suami, perlu pendekatan dari hati ke hati, ya. Apa sih, Mas, visi misi rumah tangga kita? Seperti itu ya. Dan ngobrolnya ini dalam jangka waktu yang lama dan bertahap, dan harus benar-benar memilih kosakata yang terbaik ketika kita mengkomunikasikan visi misi keluarga kepada pasangan kita. Seperti itu. Kalau terapi pakai kalimat pemutus mual, nah berarti kemungkinan ada gejala gangguan jin nasab ya, Kak Aurora, jin nasab atau jin khodam. Dulu pernah sempat diruqyah, ada jin yang sudah lama bersama. Nah, Kak Siva Bella, hati-hati terhadap ustadz-ustadz yang mengaku bisa melihat, bisa mendeteksi adanya jin di dalam badan. Hati-hati, bisa jadi itu adalah dukun, ya, uskun namanya, ustadz dukun. Jin khodam itu jin yang sifatnya membantu. Bisa jadi kiriman dari leluhur kita ya. Leluhur kita mengirim, tujuannya baik sebetulnya ya, untuk membentengi kita, untuk melindungi kita, anak cucu keturunannya dari kejahatan, ya, itu namanya jin khodam. Namanya khodam artinya pembantu, seperti itu. Tapi ini negatif ya, tetap berbahaya sekali. Oke teman-teman, insya Allah 10 menit lagi kita terapi. Palembang hadir siap, Bunda Syifa, Kak Aurora. Ini sulit kenapa ya? Tadi kepotong, wah kepotong ini kalimatnya. Oh ya, yang susah menahan amarah ya, insya Allah kita akan terus mempraktekkan terapi Al-Quran. Alhamdulillah sudah tidak pernah marah lagi. Mudah emosi gara-gara mergoki suami yang selingkuh. Nah teman-teman begini ya, saya pernah sampaikan, kalau teman-teman sudah tidak sanggup dengan perilaku suami, misalkan selingkuh, banyak yang kemudian tidak sanggup dengan perilaku suami karena apa? Karena perilakunya itu yang selingkuh, dan kemudian tetap bertahan dengan alasan anak. Ada yang mengalami seperti itu? Ini kita fokus menjawab pertanyaan dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman waktunya longgar, karena ini hari Ahad. Insya Allah nanti kita akan segera mempraktikkan terapi, karena ini penting. Pemahaman terhadap terapinya dan persiapan sebelum terapinya ini jauh lebih penting. Nah, maka teman-teman bertahan demi anak. Ini malah justru akan membuat teman-teman semakin hancur lebur, babak belur. Ada ya yang bertahan karena anak-anak? Maka ini keliru teman-teman. Ini sebuah prinsip yang keliru, mempertahankan rumah tangga karena anak. Harusnya mempertahankan rumah tangga itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena anak, bukan karena makhluk. Seperti itu. Coba luruskan lagi niatnya. Kita minta tolong kepada Allah, berdoanya begini, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, seandainya rumah tangga ini masih bisa kami pertahankan, ya Allah, bantulah kami mempertahankan dengan caramu ya Allah. Tapi kalau seandainya, ya, jadi doanya minta tolong kepada Allah, kalau seandainya rumah tangga ini masih bisa kami pertahankan dan baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Begitu ya doanya teman-teman ya. Kalau seandainya rumah tangga ini bisa dipertahankan dan baik untuk kehidupan dunia akhirat kami, ya Allah, pertahankan dengan caramu. Seperti itu. Jadi kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, agar Allah yang mengatur urusan rumah tangga kita. Tapi kalau seandainya ya Allah rumah tangga ini
sudah tidak bisa dipertahankan dan buruk untuk kehidupan dunia kami, terlebih akhirat kami. Ya Allah, selesaikan rumah tangga ini dengan caramu. Seperti itu. Jadi kita serahkan kepada Allah agar Allah yang menyelesaikannya. Nah, ada 4 kriteria ketika teman-teman ingin memutuskan selesai dengan pasangan. Yang pertama, ya, kalau suami ini sudah tidak lagi sholat sama sekali, ini sudah tidak bisa dipertahankan, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, kalau suami, ya, dia tidak memberikan nafkah lahir batin, suami KDRT keras, dan suami bercerai. Nah, kalau 4 ini sudah berkumpul di dalam satu sosok suami, maka ini berat untuk dipertahankan. Sudahlah tidak sholat, ya, KDRT, keras, kasar, ngamukan, semuanya dibanting, gitu ya. Istri dipukul, ini suami macam apa gitu. Ditambah lagi nggak ngasih nafkah, ditambah lagi selingkuh. Wah, ini semua 4 kemaksiatan kumpul jadi satu. Maka ya, minta tolong kepada Allah dengan doa seperti itu. Tinggal doa saja. Dan silakan istikharah. Istikharah ini meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah masih bisa dipertahankan atau diselesaikan? Istikharah itu petunjuk yang Allah datangkan nanti belum tentu dalam bentuk mimpi. Bisa jadi kemantapan hati. Sudahlah, saya minta selesai. Udah, silakan gugat, ya. Bisa gugat cerai kalau misalkan 4 kemaksiatan itu ngumpul jadi satu, ya. Tapi kalau masih sholat, pertahankan dulu kalau masih sholat. Kalau nggak kasar, walaupun misalkan selingkuh, ya, nggak kasar, pertahankan dulu, ya. Kalaupun misalkan, ya, misalkan apa tadi? Masih ngasih nafkah tapi selingkuh, pertahankan dulu. Barangkali masih bisa dibenerin, seperti itu, ya. Oke, dari kriteria itu hanya selingkuh saja. Mudah-mudahan masih bisa dipertahankan. Cerai itu mubah di dalam Islam, boleh, tetapi memang dibenci Allah, ya. Memang dibenci Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman luruskan dulu niatnya, ya Allah, saya pertahankan rumah tangga ini karena Engkau, ya Allah. Dengan meluruskan niat untuk apa mempertahankan rumah tangga, itu insya Allah nanti teman-teman akan merasakan keajaiban luar biasa. Akan mulai muncul solusi, akan minimal tenang dulu hati nih, ya, minimal tenang dulu hati. Terus kemudian kita fokus melayani pasangan, melayani suami, nanti suami akan terketuk hatinya. Jadi energi hati, teman-teman, ya, ini sebuah rahasia yang jangan teman-teman sampaikan ke siapa-siapa, ya. Janji, ya, ini rahasia, jangan bilang ke siapa-siapa. Energi hati itu luar biasa loh, ya. Kekuatan positif thinking dan positive feeling itu Masya Allah dahsyat, luar biasa. Bagi teman-teman yang kondisinya kacau, ya, kondisinya kacau, terus sulit menghadapi pasangan, baperan, tersinggungan, coba dikondisikan hatinya dulu. Jadi bukan hanya positive feeling, ya, bukan hanya positive thinking, tapi juga positive feeling. Pikirannya positif, perasaannya positif. Jadi begini, maksudnya gimana sih? Merasa seolah-olah kehidupan kita baik-baik saja. Bukan berarti hidupannya beres, enggak, tapi merasa seolah-olah baik-baik saja. Bagaimana mencapai level itu? Berat memang, makanya ada terapi, ya teman-teman. Ada terapi di grup. Terapi di grup itu terapi inner pause, ya. Kemudian terapi self reflection, ada terapi happiness terapi itu. Nah, makanya nggak cukup kalau hanya sekedar terapi melalui live streaming, ya. Harus wajib teman-teman yang ingin selesai tuntas masalah hidupnya wajib masuk ke dalam grup. Dan di grup ini, wah iya, rahasianya sudah terbongkar. Rahasianya sudah terbongkar nih, ya. Janji, ya, ini jangan disampaikan ke siapa-siapa. Wajib masuk ke dalam grup dan teman-teman wajib mempraktekkan terapi menulis. Terapi menulis ini dahsyat, luar biasa loh. Sayangnya banyak di antara teman-teman yang tidak yakin dengan kekuatan terapi menulis. Ayo, siapa di sini yang terapi menulisnya putus-putus? Seolah menyepelekan, alah cuma nulis. Emang iya nulis ini bisa mengubah hidupku? Emang iya cuman sekedar nulis suami jadi tobat, nggak mungkin selingkuh lagi?
Masa iya sih nulis dengan cuma nulis, ya? Masa iya penyakitku bisa sembuh? Masya Allah teman-teman. Begitu banyak, ya. Begitu banyak testimoni, udah ribuan, bahkan nggak terhitung lagi. Yang ditulis, ini banyak teman-teman yang baru-baru ya. Yang ditulis itu, kita punya 7 metode terapi langit teman-teman. Ada 7 metode terapi langit. Yang ditulis adalah segala macam kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Nulisnya malam-malam. Dan masuk di grup ya. Terapi menulisnya itu ada di grup Wawa. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, ayo kita praktekkan terapinya. Masuk ke dalam grup, silakan ini ditekan ya, ditekan, kemudian muncul seperti ini, silakan diklik. Nah, di sini ada tulisan ya, grup terapi langit, grup terapi gratis. Nah, silakan teman-teman pencet saja terapilangit.com di situ. Kalau nggak muncul, kalau muncul begini, berarti salah pencet. Silakan klik lagi sampai ya. Sampai kemudian, sebentar, kok pelanggaran ya? Ini pelanggaran, kenapa ini? Saya baru saja ditegur TikTok ini, kenapa ya? Kemudian terapi langit, nah teman-teman sampai mengarah ke sini. Nah, silakan teman-teman masuk ke atas, tombol yang paling atas, ya. Tombol yang paling atas, ini adalah tombol masuk ke dalam grup. Kita akan mempraktekkan terapi menulis. Begitu ya. Jadi wajib bagi teman-teman masuk ke dalam grup, dan kalau ingin masalahnya selesai, ayo praktekkan terapinya. Ternyata saya pernah menginterview beberapa peserta ya, yang mereka curhat duluan. Coach, saya punya masalah ini, rumah tangga begini, suami selingkuh, terus kemudian ditambah sakit-sakitan. Saya tanya cuma satu hal. Kak Rum, sudah masuk ke dalam grup belum? Kalau belum, wajar belum paham. Nanti kalau sudah masuk ke dalam grup, insya Allah akan paham. Ya, kata-kata grup boleh biasanya. Tapi yang melanggar ini biasanya karena jangan-jangan kata wawa itu sudah mulai diblokir sama TikTok ya. Nah, saya pertanyaannya cuma satu. Saya tanya balik. Kalau masalah teman-teman belum selesai, saya tanya balik, pertanyaannya cuma satu. Sudah praktek terapinya belum? Sudah praktek happiness terapi belum? Ya, sudah praktek self reflection belum? Nah, maka teman-teman, kalau yang nggak sempat praktek terapinya, silakan teman-teman nanti bisa miliki buku 7 metode terapi langit. Tapi kalau belum punya dana, belum punya budget, ya, silakan teman-teman masuk ke dalam grup gratis. Dan memiliki buku ini tidak wajib ya. Ini bagi teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki, silakan bisa alokasikan untuk memiliki buku ini. Nah, nanti prakteknya itu ada di sini, ya. Ini panduannya, ini kemudian yang ditulis seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak punya budget, jangan dipaksakan, karena toh ini sebetulnya untuk bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren ya. Jadi keuntungannya ini bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Nah, kalau yang misalkan teman-teman masih banyak kebutuhan, masuk saja dulu ke dalam grupnya gratis. Kita akan pandu teman-teman ya, untuk mempraktikkan 7 metode. Ini hanya 167 teman-teman, dapatnya 4 buku. Ada buku panduan, buku panduannya full color, seperti ini ya. Buku panduannya full color, dan banyak gambar sehingga menarik. Ini buku selesai masalah hidup dari mulai penghalang rezeki, konflik rumah tangga, hambatan karir, penyakit kronis. Karena memang berdasarkan kisah nyata yang saya alami dan kemudian saya tulis, dan alhamdulillah sudah membantu ribuan orang selesai masalah hidupnya. Ini hanya 167. Teman-teman jangan paksakan ya, kalau misalkan belum ada budget. Kalau yang sudah Allah titipkan rezeki, nanti bisa masuk ke sini, beli di showcase di Keranjang. Teman-teman bisa mengikuti saran saya, ikut yang gratisannya dulu ya. Ikut yang gratisannya dulu, masuk ke sini. Jadi gini, untuk masuk ke dalam grup atau memiliki bukunya ya, sebentar lagi 5 menit ya teman-teman, kita akan praktekkan terapinya. Silakan teman-teman masuk ke sini, pojok kiri atas, dipencet. Nah, terus kemudian masuk ke profile. Nah, yang masuk ke dalam grup silakan, ini ada terapilangit.com. Terus kemudian yang atas. Kalau ingin memiliki bukunya, silakan teman-teman ke showcase ya. Showcase-nya itu di sini, di belanja nih. Nah, geser sedikit. Nah, biasanya paling atas.
Tapi masing-masing akun berbeda ya, hanya 167. Hanya 167, teman-teman dapat 4. Ada buku panduan, terus kemudian ada buku prakteknya, terus kemudian ada buku zikir, buku saku ya. Zikir pagi sore, dan ada buku saku ayat-ayat ruqyah. Mana ya bukunya? Oh ya, pokoknya ada 2 ya seperti ini, buku zikir pagi sore dan ayat ruqyah. Oh ya, ini untuk pembahasan 17 pintu masuknya setan. Ini insya Allah bersambung karena ini sudah jam 7.31 ya. Intinya saya persingkat dulu. Saya persingkat. Pintu masuknya setan itu dari kebodohan dalam hal agama, dari kemarahan kita, cinta dunia, kemudian panjang angan-angan, ya, terus kemudian rakus, kikir, sombong, suka dipuji, ria, ujub, bangga diri ya. Kemudian keluh kesah, sering mengeluh, sering galau. Kemudian memperturutkan keinginan hawa nafsu. Terus kemudian buruk sangka, menghina seorang muslim, meremehkan dosa, merasa aman dari dosa, cuma dosa kecil kok. Ya, membuang-buang waktu itu termasuk ya. Scroll-scroll, nggak dosa kok, nggak, ya cuman ya gampang lah, nanti dimaafkan oleh Allah. Nah, ini masuk ke dalam ya pintu masuknya setan. Kak Yeta, untuk dikirim ke luar negeri bisa jadi nggak ada keranjang kuningnya. Nanti silakan DM ya, silakan DM, nanti pembayaran bisa COD, seperti itu. Kemudian menghina seorang muslim, meremehkan dosa, merasa aman dari azab Allah, dan putus asa dari rahmat Allah. Ini merupakan pintu masuknya setan. Oke teman-teman, kita akan bertahap membahas semua itu di lain kesempatan, dan sekarang kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Bagi teman-teman yang saat ini ingin bergabung mempraktekkan terapi Al-Quran sebagai sarana menyembuhkan luka batin, menyembuhkan depresi, stres, atau mungkin sudah ada tanda-tanda mau hilang kesadaran atau gangguan jiwa, teman-teman ada yang merasa, wah kayaknya saya udah mau gila nih dengan kehidupan ini. Ada teman-teman yang sudah merasa kondisi mau gila karena banyak konsultasi seperti itu ya, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah, jangan sampai ya, jangan ya dek ya. Jadi kehidupan ini terlalu indah untuk diakhiri dengan cara yang tidak indah, gitu ya. Ayo manfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Nanti insya Allah ya, Allah akan sudah siapkan hadiah terindah buat kita di masa depan, gitu ya. Sudah sakit 3 tahun, sekarang sudah enakan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semakin Allah berikan kesembuhan. Ya siap, nanti kita ikrar pemutus perjanjian dengan jin, karena bisa jadi ada jin nasab di dalam diri kita yang kita tidak tahu ya. Oke teman-teman, yakini, bagi yang sudah tidak sanggup dengan kehidupan ini, yakini bahwa kita tokoh utama. Ini sering saya sampaikan, jangan bosan ya. Cara menikmati hidup. Sebagai penutup kajian pada pagi ini, yuk yakini takdir Allah itu indah di masa depan. Dan yakini kita sebagai tokoh utamanya. Kita sedang memerankan film cerita kisah kita yang begitu dahsyat, yang alurnya penuh lika-liku dan sulit ditebak, kadang indah, kadang tidak indah, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, kadang menyakitkan, menyedihkan, campur aduk jadi satu. Ya, saya adalah tokoh utama yang sedang memerankan film, dan kita yakini happy ending. Ya kan? Happy endingnya kapan? Ketika Allah mengucapkan, ya ketika Allah memanggil kita, sudah saatnya pulang. Kita akhiri dengan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi tersenyum, ya. Jadi kita prinsipnya dalam hidup ini, ayo kita dilahirkan dalam kondisi menangis teman-teman, sementara sekeliling kita tersenyum bahagia. Ketika kita dilahirkan, kita dalam kondisi menangis ya kan, tetapi di saat sekeliling kita tersenyum bahagia, maka kelak kita mengakhiri hidup kita, kita dalam kondisi tersenyum di saat sekeliling kita mungkin menangis ya. Jadi kebalikan antara ketika kita lahir dan ketika kita mengakhiri hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita praktekkan.
Bismillah, siap ya menjadi tokoh utama di dalam kisah hidup kita. Insya Allah, Allah sudah menyiapkan takdir terindah karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Oke ya, Bismillah. Semangat teman-teman, semangat. Teman-teman nggak sendirian, ya. Insya Allah kita akan terus membersamai teman-teman semuanya yang sudah saya anggap saudara saya sendiri. Dengan kekuatan jamaah kita bisa, ya. Saya izin untuk mematikan kolom komentarnya. Bismillah. Siapkan air ya, jangan lupa. Saya izin minum dulu. Bismillah. Ya, kita mulai dengan terapi inner pause. Dan setelah itu kita ikrar, ya, pemutus perjanjian dengan jin, ikatan sihir. Yang masih ingin komentar, silakan teman-teman bisa pindah ke channel atau akun Coach Mufti, ya, karena di sini saya matikan kolom komentarnya. Yuk, Bismillah, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, kita ucapkan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita yang harus kita yakini. Kalimat-kalimat ini akan membentuk diri kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap di dalam menghadapi takdir indahnya Allah. Ya teman-teman, letakkan tangan kita di dada seperti ini. Barangkali ada yang sudah mulai mual, muntah, silakan ya dimuntahkan saja. Kalau ingin ada sesuatu yang diluapkan, ingin menangis, jangan ditahan, ya. Tapi jangan lupa, lisan ini jangan lepas dari zikir, mengingat Allah. Kalau teman-teman berat sekali berzikir, ucapkan dalam hati, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Mari teman-teman, pejamkan mata. Kita akan menguatkan diri kita. Tidak ada yang bisa mampu menguatkan diri kita selain Allah, ya, melalui perantara lisan kita sendiri. Mungkin barangkali kita diberikan motivasi oleh orang lain yang sabar ya, yang tabah ya. Kita seringkali nyerang balik, iya kamu ngomong gampang, kamu nggak ngalamin sih apa yang aku rasakan. Maka kalau kita tidak mempan mendapatkan motivasi dari orang lain, ayo kita motivasi diri kita sendiri, ya. Tidak masalah kalau, ya, kita misalkan tidak percaya dengan orang lain. Tetapi yang menjadi masalah besar adalah ketika kita sudah tidak yakin dengan diri kita. Ketika kita sudah tidak yakin dengan motivasi diri kita, ini yang bahaya. Maka mari kita mulai kuatkan diri kita. Bismillah. Ya, yang ingin menangis silakan keluarkan tangisannya, jangan ditahan. Kalau ditahan itu jadi sakit ya, jadi penyakit. Karena sesak di dada di sini. Ya, begitu sesak, yuk keluarkan. Tarik nafas panjang teman-teman. Hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tarik nafas panjang teman-teman. Tutup mata, kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk, ikuti ucapan saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar. Ya Allah, kuatkan diri ini ya Allah. Kuatkan diri ini ya Allah. Kuatkan hati ini ya Allah, untuk menerima takdir-Mu ya Allah, untuk menerima setiap ujian dari-Mu ya Allah. Ya Allah, aku sabar, aku pemaaf, bukan aku jika pemarah, bukan aku jika pendendam. Aku bahagia, aku sabar. Hidupku penuh dengan kebahagiaan. Hidupku penuh dengan keajaiban. Hidupku penuh dengan anugerah terindah dari-Mu ya Allah. Masa depanku penting. Kesehatanku semakin membaik.
hatiku semakin positif. Aku cinta diriku sendiri. Aku maafkan diriku di masa lalu yang pernah berbuat salah. Aku siap memperbaiki diri. Aku adalah insan yang positif, bersemangat, menjemput anugerah terindah. Lisanku tidak mengucapkan kata-kata, melainkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun diriku, yang membangkitkan semangat diriku, yang menginspirasi diriku, menghargaiku, orang-orang yang tulus mencintaiku. Aku sehat, aku bahagia. Pagi ini ya Allah, aku siap menerima anugerah rizkimu, anugerah terindah darimu, lebih dahsyat, lebih besar. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas panjang, hembuskan sambil ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Buka mata teman-teman. Mudah-mudahan semakin semangat ya kita di dalam menjemput setiap anugerah terindah dari Allah. Semangat, ya semangat. Bismillah. Kita ikrar ya, ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan jin. Ya silakan tangannya posisinya seperti berdoa. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, pagi ini aku berikrar memutuskan ikatan sihir, ikatan jin, yang apabila keluarga besarku, leluhurku, selama masa hidupnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Ya Allah, jika ada gangguan sihir di badanku, kembalikan ya Allah sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badanku, hancurkan ya Allah, angkat penyakit ain tersebut. Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab di dalam badanku ya Allah, keluarkan ya Allah dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku dan dari rumah ini serta dari seluruh keluargaku. Ya Allah, jika jin tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang teramat panas dan menghancurkan mereka, membakar mereka, membunuh mereka, jin tersebut ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu yang akan kami baca sebagai ayat penyembuh semua penyakit di badanku ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas, dan tidak meninggalkan rasa sakit. Sehat ya Allah, sehatkan badanku ya Allah, sehatkan hatiku ya Allah, sehatkan mentalku ya Allah, sehatkan pikiranku ya Allah,
dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jin kafir dan jin munafik, jika kamu ada di badanku, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di badanku, bukan tempatmu ada di rumah ini. Jangan ganggu aku dan keluargaku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di dalam badanku. Kamu menjadi sahabatku. Aku tidak butuh kamu sebagai penolongku. Aku hanya butuh Allah sebagai satu-satunya penolong hidupku. Keluar, wahai jin terlaknat. Ukhruj ya aduwallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke tangan. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke air yang sudah kita siapkan. Yang belum menyiapkan, langsung saja siapkan air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Yang ingin muntah jangan ditahan, langsung saja keluarkan ya. Jangan ditahan, langsung saja keluarkan. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian baca ya Al-Quraisy. Kalau teman-teman belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Zalzalah, teman-teman. Kalau belum hafal, silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman usap ke seluruh badan ya, dari mulai wajah, bismillah, 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 bismillah. Kemudian telinga. Nah, di bagian telinga teman-teman seperti gerakan wudhu ya. Diusap begini, kemudian diangkat ke atas. Diusap ke atas, bismillah. Seperti ini ya, seperti gerakan pas wudhu. Seperti ini. Terus kemudian silakan ke bagian tengkuk ya, diusap, kemudian ke leher yang mual silakan dimuntahkan, lehernya silakan diusap seperti ini. Terus kemudian sini ya, pundak, kemudian ke kanan tangan kiri, terus kemudian ke dada, ke perut, terus kemudian pinggang, jangan lupa pinggang ditekan. Punggungnya silakan tepuk-tepuk, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke kaki, kemudian ke betis ya, kemudian ke telapak tangan. Telapak tangan silakan telapak kaki ya, telapak kaki. Nah, jari-jari kakinya silakan diurut teman-teman. Jari-jari kakinya dari mulai jempol ya. Dari mulai jempol, kemudian jari-jari kaki yang lain silakan diurut ya. Kemudian ditekan-tekan. Yang ada permasalahan di bagian kepala, seluruh jari kaki ya, misalkan jari kaki seluruhnya ini adalah terhubung dengan kepala. Yang teman-teman vertigo, terus kemudian insomnia, kemudian migrain ya, sering sakit kepala dan seterusnya, seluruh jari-jari kakinya silakan diurut ke atas seperti itu ya, diurut ke atas seperti itu. Terus kemudian ya, yang punya masalah perut silakan bagian tengah ya, bagian tengah telapak kakinya silakan ditekan. Silakan. Yang ada masalah dengan asam lambung, gangguan pencernaan dan seterusnya yang terkait dengan perut, silakan ditekan di bagian tengahnya ya. Oke teman-teman, yang sekarang merasakan reaksi ada sesuatu yang aneh di badan, ada yang bergerak atau yang mengganjal di dada, silakan dipegang ya. Atau tiba-tiba kerasa kebas, kesemutan, kemudian mati rasa, ada sesuatu yang bergerak misalkan, berdenyut-denyut misalkan di area tertentu, di kaki, di paha. Ya silakan boleh diminum sedikit ya,
minum dulu teman-teman, 1 kali tegukan ya. Baca dulu seperti ini, jangan diminum dulu ya. Dibacakan dulu doa. Yuk, Bismillahilladzi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terus kemudian a'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, tiupkan. Silakan diminum. Ya, diminum, jangan dihabiskan dulu. Kita masih lanjut beberapa saat lagi. Ya, silakan teman-teman pegang. Dada dan perut ya. Dada dan perut silakan dipegang, diputar. Bacakan Al-Fatihah. Leher kiri kayak ketarik, yuk silakan langsung dipegang seperti gerakan mencabut. Kalau teman-teman terasa ada yang aneh di badan ya, langsung saja dipegang dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tarik teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Buang seperti itu. Nah, ini bagi yang belum merasakan reaksi ya. Yuk dipegang dada dan perutnya. Bismillah, bismillah. Bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada dan perut. Tarik atas teman-teman. Terus minta tolong kepada Allah ya. Minta tolongnya kepada Allah dengan keyakinan penuh. Bismillah ya Allah. Jika ada gangguan di badanku ya Allah, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu, dengan melalui ayat-ayat-Mu ya Allah. Keluarkan gangguan ini ya Allah. Aku rela, aku ridho gangguan ini keluar melalui mulutku. Wahai jin terlaknat, silakan kamu keluar. Ukhruj ya aduwallah. Tarik ke atas. Kemudian dorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan. Seperti itu teman-teman ya. Ya, silakan saya coba aktifkan ya. Saya aktifkan kolom komentarnya. Silakan teman-teman. Pegang bagian yang terasa reaksi. Ya, yang sakit di tangan, kebas di tangan, kesemutan, silakan pegang tangannya. Yang ada masalah di kaki, silakan pegang kakinya. Yang pusing di kepala, pusing pasti di kepala ya. Ada nggak pusing di dengkul? Ya, pusing di kepala silakan dipegang sini. Bismillah. Di sini ya, di tengkuk ya teman-teman ya. Sakit ulu hati, pegang ulu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya pegang yang sakit ya. Pegang yang sakit dan teman-teman selalu gerakan mencabut. Misalkan di ulu hati nih. Bukan yang sekedar seperti ini, tapi gerakan mencabut. Bismillah, Allah Akbar, ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Allah Akbar. Seperti itu. Ya, yang pingin nangis silakan keluarkan, jangan ditahan karena nanti akan jadi sesak. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu jarinya yang sakit
jari-jari kaki, jari-jari tangan yang sakit silakan diurut. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Teman-teman yang jaringannya bermasalah silakan pindah ke sebelah ya. Oke, sudah saya cek aman kok teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gara-gara keputus ini jadi teman-teman gak jadi muntah ini ya. Jadi tertahan. Sudah mau muntah gara-gara jaringan ini. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman pegang yang terasa sakit. Kalau pindah-pindah ikuti saja ya. Dan jangan hanya sekedar dipegang tapi ditepuk-tepuk. Bismillah Allah Akbar. Ukhruj iyadu Allah. Kemudian tarik. Bismillah Allah Akbar. Gerakannya seperti itu berulang. Ya. Oke, wajahnya silakan yang bermasalah gatal atau keringetan silakan diusap. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian cabut Bismillah Allah Akbar, buang ke depan. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Wahai jin terlaknat, ukhruj ya adwallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah, al'anuka bil la'natillah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'anin namah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Teman-teman silakan pegang ubun-ubunnya. Ya, dipegang ubun-ubunnya. Sambil yang tangan satunya silakan usap di perut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman. Ya, diminum airnya silakan dan dioles ke badan yang terasa sakit atau dioleskan ke kepala ya. Kepala silakan ke ubun-ubun. Bismillah sambil dipijet-pijet. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian ke sini ya, ke kening, ke dahi, terus kemudian ke sini, samping telinga, kemudian leher, kemudian ke tengkuk belakang, bismillah. Terus kemudian silakan ke pundak, pundaknya tepuk-tepuk, bismillah, Allahu Akbar. Sambil dioles, sambil tepuk-tepuk, bismillah, Allahu Akbar. Dada tepuk-tepuk sedikit, bismillah, Allahu Akbar, sambil diusap dengan air.
kemudian di perutnya bismillah Allahu Akbar sambil diusap dengan air. Terus kemudian di pinggang belakang bismillah Allahu Akbar, ya. Terus kemudian di bagian perut bismillah Allahu Akbar, punggung jangan lupa, ya, oleskan dengan air. Bismillah Allahu Akbar, tepuk-tepuk. Terus kemudian kaki, sepanjang kaki, ya, bagian paha, bagian betis, kemudian telapak kaki, bismillah Allahu Akbar. Ya, bismillah Allahu Akbar. Tiba-tiba air saya ada hewan, ada kecoa kecil. Lalu airnya jadi kotor. Ya, airnya kalau jadi kotor jangan diminum. Kalau airnya hanya sekedar bau busuk, rasanya pahit, tetap diminum, ya. Karena itu yang bermasalah sebetulnya penciuman kita itu terkontaminasi dengan gangguan sihir, ya. Kemungkinan kalau rasa airnya jadi pahit, kemudian airnya jadi bau, itu teman-teman terkena sihir. Silakan. Apa jin yang masuk karena ada amalan-amalan tertentu juga bisa keluar? Insya Allah ya Kak Aurora. Yang penting amalannya dihentikan dulu, terus kemudian bertobat kepada Allah, dan silakan teman-teman ikuti ruqyahnya secara rutin. Insya Allah nanti jin yang masuk karena amalan tertentu nanti bisa keluar. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau amalan tertentu nanti tergolongnya jin khodam, ya. Jadi ikrarnya begini: wahai jin khodam, jika kamu ada di badanku, silakan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Nah, itu sering diikrarkan saja sambil ditepuk-tepuk. Biasanya itu nanti muntah langsung. Seperti itu. Kalau air yang diolesin buat mandi boleh, silakan ya. Boleh buat mandi. Iya, banyak yang aneh-aneh Kak Desta. Mulutnya panas. Mulutnya buat kumur ya. Airnya buat kumur kalau mulutnya panas. Bismillah. Sekarang sudah terasa ringan ya. Kalau seorang istri ingin menggugat suami, bisa lewat ruqyah ini. Maksudnya biar masalahnya selesai Kak Evas. Kalau masalahnya selesai, insya Allah ya, kita hanya ikhtiar, atau nanti silakan bisa konsultasi langsung melalui DM. Ya, bisa langsung konsultasi melalui DM, seperti itu. Nah, Kak Marzuki, bisa jadi ada jin khodam atau jin nasab dalam badannya. Bisa jadi rata-rata itu jin khodam sih. Itu. Ikrar pemutus hutang. Ikrar pemutus hutang itu pakai doa saja Kak Erna. Doanya banyakin istighfar, dan saya sudah bikin videonya loh. Bikin VT-nya, ya. Ada doa, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terus kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Nanti saya coba bikin, saya share ya, kalau yang belum dapat doanya dan belum dapat videonya, saya share nanti di grup. Seperti itu. Airnya manis Kak Imu. Yakin nih, beneran. Alhamdulillah Kak Susi, cuma keringat dingin. Ya, keringat dingin ini biasanya memang salah satu reaksi ya. Kalau reaksi nangis ini bisa jadi memang gangguan, bisa jadi memang hanya gejolak jiwa saja. Seperti itu. Bagaimana jika amalan sholawat atau sering baca Al-Waqi'ah? Boleh saja, silakan. Asalkan jangan dihitung. Ya, Kak Aridan, tidak perlu dihitung sholawatnya, kemudian Al-Waqi'ahnya juga jangan diniatkan untuk tujuan tertentu. Hanya sekedar dibaca saja. Seperti itu. Telapak kaki jadi panas, silakan ditepuk-tepuk telapak kakinya. Aku mual tapi nggak jadi muntah. Ya, bisa jadi dia masalah dalam hati. Oke teman-teman, yang ingin konsultasi, yang punya masalah, yang reaksi, yuk japri yuk. Ini karena saya gantian ya. Habis ini ada live lagi teman-teman. Ada live lagi di akun ini, tapi live-nya oleh Ustadz Amri khusus untuk membahas masalah rumah tangga ya. Teman-teman yang ingin konsultasi, langsung konsultasi aja ya, langsung konsultasi ke DM, nanti langsung saya jawab ya. Ini silakan konsultasinya, klik di sini. Termasuk teman-teman yang ada reaksi ya. Sini kemudian kirim pesan di sini ya, kirim pesan. Oke, yang ingin masuk ke dalam grup, masuknya ke sini ada terapilangit.com.
masuk ke yang atas, ya. Ya boleh, silakan untuk misalkan untuk anaknya ya. Kak Susi boleh silakan ya. Insya Allah nanti mendapatkan keberkahan ya kalau kita membacakan ayat-ayat Allah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Nah silakan teman-teman masuk ke dalam grup yang atas ya. Airnya bau, tetap diminum. Dan silakan kalau ingin konsultasi ya, saya harus segera pamit karena akunnya mau gantian. Silakan teman-teman nanti DM ke sini. Ya, untuk anak demam bisa dikompres dengan air ruqyah dan diminumkan. Seperti itu. Hati-hati Kak Aurora untuk mengamalkan sesuatu yang ada jumlahnya, tetapi di situ tidak ada dalilnya. Ya, kalau tidak disebutkan dalilnya dari mana, apakah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak, maka hati-hati. Ya, sebaiknya jangan diamalkan. Seperti itu. Kak Nofta, ya silakan DM, teman-teman DM ya. DM silakan, karena ini akunnya mau gantian. Saya pamit dulu, habis ini ada live lagi tetapi oleh tim saya Ustadz Amri, khusus membahas masalah rumah tangga. Ya, habis ini. Saya izin pamit, yang ingin konsultasi saya tunggu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya teman-teman konsultasinya. Besok nanti malam ada lagi jam 8, jam 20 WIB ya. Nanti malam kita ketemu lagi jam 20 WIB ya. Siapkan pertanyaan, siapkan hati yang bersih, siapkan jiwa yang semangat. Ya, kita ketemu lagi nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Yang masih ada waktu, nyimak ya habis ini ya. Ada live lagi oleh Ustadz Amri membahas masalah rumah tangga.